Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi berjumpa di dalam anugerah Tuhan pagi ini. Kekasih dalam Tuhan, mari dengan Mas Murni kita akan belajar. Yang pertama, Tuhan yang harus tahu. Itu tema yang kita akan ambil dalam perenungan pagi ini. Mengapa harus Tuhan yang tahu? Saudara, banyak kali kita ketika mengalami persoalan, kita tidak langsung bicara sama Tuhan. Kita bicara pada keadaan ini makin membuat saya makin terpuruk, makin saya tidak mampu, dan akhirnya makin kita kalah. Kita tidak akan pernah menjadi pemenang, kita akan makin mengalami kelesuan, tidak ada semangat, tidak ada daya juang yang kuat. Kita mulai pesimis, tidak lagi optimis. Karena kita bicara pada situasi, pada keadaan, bahkan seringkali kita juga mencari sahabat, relasi, siapa yang kita bisa ajak untuk berbicara. Tapi hari ini kita diajarkan lewat temanya adalah yang pertama yang harus tahu adalah Tuhan. Apapun yang kita alami, cerita kepada Tuhan. Seperti yang kita ambil renungannya di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Perhatikan kalimat ini, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Saudara, dari sini saya ambil tema bahwa yang pertama-tama ketika kita mengalami apapun yang harus tahu, yang harus kita infokan adalah surga lebih dahulu. Jangan kepada manusia, jangan kepada sekeliling kita. Kenapa? Itu pernah dicoba dan mungkin sudah kita lakukan berkali-kali. Hasilnya apa? Nihil. Kita kecewa, kita kadang-kala frustasi, kita bilang manusianya bisa mendengar, simpati, tetapi tidak bisa menolong kita lebih jauh. Tapi kalau Tuhan, surga, dia akan bertindak. Dia peka dan dia tahu segala pergumulan kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita mulai menyadari bahwa yang pertama yang harus kita beritakan, kita ceritakan, kita informasikan semua pergumulan kita adalah Tuhan, maka dua hal yang kita belajar. Pertama, dalam Tuhan ada kesembuhan. Jadi kepada Tuhanlah kita harus informasikan apapun segala beban-beban saudara. Jangan kepada manusia kita cerita. Yang kedua, saudara, ada tindakan Tuhan hebat dan dahsyat. Jadi ketika kita menyadarkan bahwa semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan dua hal. Ya, ingat dalam Tuhan ada kesembuhan. Jadi apapun itu, saudara akan alami kesembuhan yang daripada Tuhan. Apapun penyakitmu, apapun segala keadaanmu, Tuhan yang akan menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan keadaan keluargamu, menyembuhkan segala sakit penyakit jasmanimu, menyembuhkan segala sesuatu usaha bisnismu, menyembuhkan segala luka-luka batinmu. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dalam Tuhan ada kesembuhan. Kita melihat janjinya di dalam Maliaki pasal yang keempat, saudara, ayat yang kedua. Maliaki pasal 4 ayat yang kedua berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi katanya bagi kita yang takut nama Tuhan, saudara, bagi nama Tuhan akan terbit surya kebenaran dan akan ada kesembuhan di dalam pada sekepak sayapnya. Saudara, ketika kita mengalami kesembuhan, saudara, Tuhan akan kerjakan itu. Artinya kesembuhan menjadi milik kita. Kesembuhan disediakan. Makanya waktu kau sakit seperti Lazarus ini, Marta Maria mengirim kabar, menginformasikan kepada Tuhan, menginformasikan. Dan mereka tahu hanya Tuhanlah yang menyembuhkannya. Maka ketika engkau punya pergumulan apapun, sakit penyakit di tengah-tengah keluargamu, apapun itu termasuk mungkin COVID-19, ceritalah kepada Tuhan, kabarkan kepada surga doa penyembahmu. Saya percaya Tuhan bertindak, Tuhan melakukan, dan di bawah kepak sayapnya ada kesembuhan yang tersedia buat kita. Tidak hanya itu, kita mengalami kemenangan, pemulihan, kelepasan, sehingga kita akan seperti lembu yang lepas kandang. Kita bergirang, kita berjingkrak-jingkrak, tidak lagi terkungkung, tetapi kita mengalami pembebasan. Kenapa? Karena Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Sebab itu saudara, ingat bahwa Tuhanlah yang harus pertama-tama mengerti pergumulanmu. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita mengabarkan kepada Tuhan, ingat saudara, engkau akan alami tindakan Tuhan hebat dan dahsyat. Dia tidak akan bertindak yang kecil, dia bertindak yang besar. Seperti dia menolong Lazarus, seperti dia membangkitkan Lazarus. Dia berkata bahwa itu semua kecil, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara, perhatikan di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Jadi kalau kita menyadarkan bahwa kita informasikan kepada Tuhan, tindakan Tuhan hebat dan dahsyat kita alami. Pertama, kita akan dipimpin oleh Tuhan.
seperti orang-orang yang buta, kita nggak melihat jalan, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana pertolongannya, bagaimana mujizatnya. Tuhan akan pimpin kita ke arah kemenangan, ke arah berkat-berkat, ke arah kesembuhan, ke arah kedahsyatan Tuhan. Dan saudara, dikatakan juga bahwa aku akan membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Kalau kita tahu bahwa tindakan Tuhan hebat dan dahsyat, engkau akan mengalami apa yang gelap di depanmu. Engkau akan lihat terang Tuhan akan bersinar, terang Tuhan akan buat terobosan, terang Tuhan akan membuat engkau melihat ada kemenangan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, saudara. Informasikan apapun kepada Tuhan, jangan lari kepada manusia. Lagi sekali, saudara, hari-hari ini semua sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Larilah kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Saya percaya waktu engkau cerita kepada Tuhan, Tuhan bertindak kepada setiap kita. Bahkan dikatakan dia juga akan membuat tanah yang berlekuk-lekuk menjadi rata. Saudara, artinya keadaan kita yang seringkali berjalan naik turun gunung, berbelok-belok menghadapi tantangan, rintangan, kita nggak tahu bagaimana cara keluarnya, strategi apa yang kita lakukan. Tuhan akan membuat engkau seperti orang berjalan menghadapi pergumulan, tetapi engkau seperti berjalan di jalan yang rata. Artinya apa? Ada mujizat Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan dicurahkan kepada setiap kita. Mari pagi ini sadarilah, saudara, bahwa ketika kita mau melakukan yang terbaik, ubah. Waktu yang kemarin kita lebih panik, lalu kita cerita kepada manusia, kita cerita pada teman, rekan, sebagainya. Itu menjadi alternatif yang berikutnya. Setelah Tuhan, ya, kecuali Tuhan tidak mampu, surga tidak bisa turun tangan, baru kita lari kepada manusia. Tetapi caranya yang terbaik adalah hari ini ubah kebiasaan kita yang lama, dan kita akan ubah dengan hal yang baru yang seperti Tuhan inginkan. Apapun yang terjadi, ikuti seperti langkah yang dibuat oleh Martha Maria. Kirim kabar kepada Tuhan, maka saya percaya surga tidak hanya mendengar, surga akan memberkati keluarga, surga akan turun tangan dimanapun kau berada, surga akan menjadikan engkau orang yang berkemenangan sepanjang hari ini, menjadi hal yang sangat hebat buat saudara dan saya. Diberkati Tuhan, engkau yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Amin.